good mind. These are good boys. As you know, hey, Ken Carter. He went to Richmond. Now let's give him the respect he's due. I'm Ken Carter, your new basketball coach. The glare from your big black ass head is hella shiny, man. Tell us when you meet the real ballers. If you are late, you will run. If you give me attitude, you will do push-ups. Mempunyai tim yang dikenal lemah dan terkenal karena tidak disiplin merupakan aib bagi sekolah. Seperti yang dialami oleh SMA Richmond ini, di mana saat itu mereka sedang terpuruk dan membutuhkan pelatih yang bisa menyulap tim yang sangat buruk ini. Di sini muncullah seorang pelatih yang terkenal karena kedisiplinannya. Apakah pelatih ini berhasil merubah SMA Richmond menjadi lebih baik? Atau apakah SMA Richmond malah tidak berubah sedikit pun? Seperti apa filmnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Pada suatu hari, terjadi pertandingan basket antar SMA, di mana SMA Richmond berhadapan dengan SMA Santo Franciscus. Laga itu penuh ketegangan, namun berakhir dengan kekisruhan karena SMA Richmond kalah telak dari SMA Santo Franciscus. Akibatnya, pertandingan pun harus dihentikan. Di tengah kerusuhan itu, ternyata ada Coach Carter yang sedang menyaksikan kekalahannya. Dengan keprihatinan, dia mendekati para pemain di ruang ganti SMA Richmond. Namun, suasana ruang ganti tidak kondusif karena di sini setiap pemain saling menyalahkan. Kemudian, Coach Carter bertemu dengan pelatih tim SMA Richmond yang ternyata merupakan rekan setimnya saat berada di SMA dulu angkatan 1972. Pelatih saat itu menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri. Dia menyerahkan jabatannya kepada Coach Carter karena merasa sudah tidak mampu lagi mengendalikan perilaku para pemain maupun untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka. Bahkan para pemain ini terlibat kriminalitas dengan anggota gangster. Pada malam harinya, Coach Carter memikirkan bersama istrinya mengenai tawaran untuk mengambil alih posisi pelatih SMA Richmond dengan gaji yang menarik. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Coach Carter memutuskan untuk menerima tawarannya. Keesokan harinya, ketika Carter mengantarkan anaknya yang bernama Damin ke SMA Santo Franciscus, Damin menyatakan keinginan untuk pindah ke SMA Richmond, di mana ayahnya saat ini bekerja di sana. Coach Carter lalu memikirkan masa depan anaknya. Dia pun menolak permintaan itu karena ingin Damin mendapatkan pendidikan yang terbaik di SMA Santo Franciscus. Setelah memutuskan untuk menerima tantangan di SMA Richmond, Coach Carter segera bergerak cepat. Kedatangannya di SMA ini ditandai dengan sebuah pertemuan bersama kepala sekolah, di mana dia menyerahkan selembar kertas yang berisi kontrak ketat untuk para muridnya. Ini adalah langkah awal dari perubahan yang ingin dia ciptakan. Berikutnya, dia memasuki lapangan basket di mana para muridnya berkumpul. Dengan tatapan tegas, Coach Carter membagikan kontrak tersebut kepada mereka, di mana dia akan menggunakan sistem latihan baru yang akan menggantikan sistem yang lama. Sistem yang telah membuat SMA Richmond hanya meraih 4 kemenangan dan mengalami 22 kegagalan di musim sebelumnya. How many games did you guys win last season? 4 wins, 22 losses. Namun tidak semua siswa menyambut perubahan ini, di mana salah satu anggota tim yang dikenal dengan nama keras secara terang-terangan menentang dan bahkan memberontak terhadap isi kontrak itu. Tanpa ragu, Coach Carter mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan keras dari tim yang kemudian diikuti oleh beberapa pemain bintang lainnya yang merasa pelatihan itu terlalu ketat. I'm supposed to be scared of you? Teachers ain't supposed to touch students. I'm the new basketball coach. Tell us when you meet the real ballers. I will do that, sir. Meskipun demikian, Coach Carter tetap tidak mempermasalahkan hal itu. Dan dia pun memperkenalkan sebuah program latihan yang sangat disiplin, di mana setiap pelanggaran dari kontrak akan langsung dihukum.
Fokusnya bukan hanya pada permainan di lapangan, tapi juga pentingnya pendidikan. If you are late, you will run. If you give me attitude, you will do push-ups. Faktanya, beberapa murid lebih menghabiskan waktu di luar sekolah daripada memperhatikan pendidikan mereka. Salah satunya adalah Chanyeon. Dia sudah merencanakan kehidupan di masa depan dengan kekasihnya dan ingin mempunyai anak setelah lulus SMA. I don't even know if it's a baby yet. I passed the pregnancy test, Kenya, 3 times. He's kind of cute though. I know I got good taste, right? Keesokan harinya, latihan menjadi lebih intensif di bawah asuhan Coach Carter. Junior yang merupakan salah satu murid datang terlambat dan harus menjalani hukuman berat, yaitu 10 kali lari mengelilingi lapangan dan 250 kali push up. Namun, Lily teman satu tim junior mencoba melakukan pembelaan, tapi dia pun ikut dihukum. Hal ini menegaskan prinsip Coach Carter yang tidak menerima penolakan atau alasan dari siapapun. You win the bonus prize of 500 push-ups to the baseline. Let's go. Situasi pun berubah ketika Lily dan Wong di tengah perjalanan pulang. Tiba-tiba dia diserang oleh segerombolan geng. Di sini Lily terkejut karena salah satu anggota gangster itu adalah Crush, yaitu anggota tim yang sebelumnya dikeluarkan. Di sini Crush masih kesal dan berjanji akan menyaksikan tim basket SMA Richmond kalah dalam pertandingan selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, Coach Carter tidak hanya fokus pada latihan fisik, namun dia juga mengadakan pertemuan dengan orang tua murid dengan maksud mengusulkan perbaikan nilai akademik anak-anak mereka. Namun, beberapa orang tua merasa keberatan dengan perjanjian itu, khususnya aturan tentang penampilan murid dengan memakai jas dan dasi. What you trying to say, huh? This is crazy. I need you and the boys to sign this contract. Di malam harinya, anak Coach Carter, Damin mengatakan keinginan untuk bergabung dengan SMA Richmond dengan alasan bahwa dia sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan. Akhirnya, Damian secara resmi pindah ke SMA Richmond dan bergabung dengan tim basket di sekolah barunya. Namun, di hari pertamanya tiba, dia datang terlambat. Sebagai seorang yang sangat taat pada peraturan, Coach Carter tidak membeda-bedakan, termasuk terhadap anaknya sendiri. Oleh karena itu, Damian dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Tiba hari pertandingan, dengan teknik yang telah diajarkan Coach Carter, tim basket SMA Richmond berhasil menguasai permainan. Mereka mampu melaksanakan strategi pertahanan dengan baik, sehingga meraih kemenangan dalam pertandingan itu. Namun, Crush yang menyaksikan permainan dari bangku penonton merasa iri dan tetap mengatakan bahwa tim itu tidak mampu bermain. Berbanding dengan teman-temannya yang sedang bermain basket, saat ini Crush malah telah beralih menjadi gembong narkoba. Melihat kemenangan itu, semangat Crush semakin terbakar dan dia meminta untuk kembali bergabung dengan timnya. Namun, untuk membayar kesalahannya, Crush harus menjalani hukuman yang berat, yaitu dengan melakukan 2.500 push up dan 1.000 kali lari dalam waktu 1 hari saja. 4,500 push-up and 1,000 suicide, and they must be completed by Friday. Sebagai bukti keseriusannya, akhirnya Crush memutuskan untuk menyelesaikan hukuman itu tanpa menyerah. Coach Carter memiliki cara unik untuk mengajarkan teknik basket, yakni dengan mengibaratkan kehidupan sehari-harinya yang membuat para muridnya lebih mudah memahami dan dimengerti. Keesokan harinya, Crush gagal menyelesaikan hukuman yang diberikan oleh Coach Carter. Dia pun diminta untuk meninggalkan lapangan basket. Namun, melihat upaya yang telah dilakukan oleh Crush, rekan satu timnya tergerak untuk membantu menyelesaikan hukuman itu. I'll do push-ups for him. One person struggles, we all struggle. I'll do some. I'll run suicides too. Mereka berpendapat bahwa mereka adalah satu tim dan akan menyelesaikan hukuman bersama-sama. Dengan bantuan dari rekan-rekannya, Crush akhirnya berhasil bergabung kembali dengan tim dan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan. Di pertandingan itu, Crush berhasil membuktikan dirinya layak kembali bersama timnya dan turut membawa mereka meraih kemenangan.
Namun, Coach Carter mengingatkan kepada seluruh tim agar berperilaku seperti juara sejati, yaitu dengan tidak mengejek pemain lain atau saling menyalahkan dalam tim. Setelah itu, Coach Carter selalu memperhatikan kehadiran muridnya di kelas akademis dengan ketat. Ternyata banyak murid yang lebih sering terlihat di lapangan basket daripada hadir di kelas, termasuk salah satu muridnya yang bernama Junior. Situasi ini menyebabkan Coach Carter merasa sangat kecewa, sampai-sampai dia memutuskan untuk men-skor Junior dari tim basket. Skorsing itu diberikan agar Junior bisa fokus mengejar ketertinggalan pelajaran. Ternyata Coach Carter memiliki prinsip bahwa masa depan murid-muridnya harus lebih baik daripada orang tua mereka. Dan Coach Carter memiliki rencana agar siswa-siswanya bisa mendapatkan beasiswa kuliah. Namun hal ini harus dipastikan bahwa nilai akademis mereka haruslah di atas rata-rata. Kebijakan ini menimbulkan rasa frustasi kepada Junior. Dia merasa prestasi basketnya tidak dihargai. Keesokan harinya, Coach Carter berinisiatif menemui kepala sekolah untuk meminta laporan mingguan akademis para muridnya, di mana hal ini bertujuan untuk melihat kemajuan mereka di bidang akademis. Meskipun demikian, kepala sekolah menolak karena Coach Carter telah men-skor Junior. Dia berkata bahwa itu bukan merupakan pekerjaan bagi seorang pelatih basket. Keadaan berubah saat Junior dan ibunya datang menemui Coach Carter pada suatu malam. Mereka meminta maaf atas perilaku Junior sebelumnya. Mereka berbicara tentang keinginan Junior untuk kembali bermain basket. Sorry for what I said and did at practice, and I promise to get caught up in my classes, sir. You owe me 1,000 push-ups. I'll see you at practice tomorrow. Thank you, sir. Berkat kerja keras tim basket SMA Richmond, mereka pun mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam satu pertandingan bergengsi, yaitu Behil Holiday Tournament. Selain itu, para guru juga berkomitmen untuk membantu murid-murid dalam memperbaiki nilai mereka. Pada hari pertandingan, di kuarter terakhir, SMA Richmond dengan gigih berusaha mengejar poin lawan. Mereka akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Ketegangan meningkat ketika detik-detik terakhir laga, di mana SMA Richmond berhasil memasukkan bola. Kemenangan itu mengantarkan mereka membawa pulang piala Behil untuk pertama kalinya dalam sejarah sekolah. Dan ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan. Pada suatu malam, para pemain basket SMA Richmond memutuskan untuk meninggalkan asrama tanpa izin Coach Carter. Mereka pun merayakan kemenangan. Namun, keberadaan mereka segera diketahui oleh Coach Carter. Di sini, Coach Carter segera datang menjemput mereka dan bersiap memberikan konsekuensi atas tindakannya. Let's go. You think you run from me before? Signing autographs and humping the honey. Well, I'm gonna show you what. Di tengah kekecewaan, satu di antara pemain keras mengatakan kepada pelatih bahwa tim SMA Richmond sudah mengikuti keinginan pelatih untuk memenangkan setiap pertandingan, dan mereka juga berhak untuk merayakannya. Mendengar ini, Coach Carter menjadi terdiam dan tidak jadi untuk memberikan hukuman kepada para murid. Namun, Coach kembali marah ketika menyadari bahwa laporan nilai akademik siswa-siswanya jauh dari harapan karena memiliki nilai yang sangat buruk. Dalam upaya meningkatkan nilai akademik dan memastikan fokus siswa-siswanya, Coach Carter memutuskan untuk mengunci lapangan basket. Keputusan ini menyulut masalah di antara para pemain dan juga dengan kepala sekolah. Apalagi Keras yang juga meninggalkan tempat itu karena kecewa dengan keputusan pelatih. I killed myself for you, sir. To get back on the team. This is bullshit. Di sini kepala sekolah meminta lapangan untuk dibuka kembali, namun Coach Carter tetap pada pendiriannya. Keesokan harinya, kejadian ini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian wartawan. Namun, Coach Carter tetap fokus pada tujuan awalnya untuk meningkatkan nilai akademik para siswa. Kepada para muridnya, Coach Carter menyampaikan pesan penting tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Meskipun hidup di lingkungan yang keras yang dipenuhi oleh orang Amerika hingga Afrika, di mana anak muda umur 17-24 tahun rata-rata hidup di penjara. Situasi semakin panas ketika Coach Carter mulai menerima ancaman dari orang-orang yang tidak dikenal, termasuk insiden tidak menyenangkan saat berada di lampu merah.
Coach Carter, right? What you doing? Hold on, man. Yeah, how you like that? Let the boys Di saat yang sama, Crash sedang membantu teman-temannya berhadapan dengan gangster dan menyaksikan kematian tragis salah satu sepupunya yang merupakan partner bandar narkoba telah ditembak oleh seseorang. Karena ketakutan, Crash kemudian mencari keselamatan serta kesempatan kedua dari Coach Carter untuk kembali ke timnya. Masalah yang timbul dalam suatu tim basket SMA Richmond berujung pada sesi persidangan yang dihadiri oleh orang tua para pemain yang merasa keberatan dengan sikap sang pelatih tentang perjanjian kontraknya. Di depan para orang tua murid, Coach Carter memberitahu bahwa saat ini dia sedang membangun kedisiplinan untuk membangun mereka dalam memilih tujuan hidup. Dia tidak ingin para muridnya harus berakhir di penjara atau menghadapi kematian seperti yang dilakukan oleh teman-temannya dulu. Oleh karena itu, dia memiliki prinsip bahwa mendisiplinkan pelajar tidak hanya di lapangan, tapi juga dalam kehidupan untuk menghindari mereka mengalami nasib yang serupa. If you vote to end the lockout, you won't have to terminate. I'll quit. Dalam sidang yang berlangsung, Coach Carter mengalami kekalahan suara yang berujung pada pengunduran diri sebagai pelatih. Dia pun membuka kembali lapangan basket yang sebelumnya telah ia tutup. Setelah menerima hasil sidang, Coach Carter kemudian menuju lapangan basket. Sesampainya di sana, betapa dia terkejut setelah melihat para siswa tengah melakukan kegiatan belajar di bawah arahan seorang guru lainnya. Para siswa di SMA Richmond mengungkapkan permohonan kepada Coach Carter untuk tidak meninggalkan mereka. Mereka menceritakan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah kuat lebih dari apapun dan ditakdirkan sebagai anak yang mampu bersinar. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Sir, I just want to say thank you. You saved my life. Secara tidak sadar, hal itu memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana terbebas dari ketakutan. Mereka kemudian mengatakan kepada Coach Carter bahwa kehadirannya telah menyelamatkan nyawa mereka. Dengan semangat, para siswa membuktikan bahwa mereka layak untuk mendapatkan nilai akademis yang memuaskan, yang membuat Coach Carter akhirnya mempersilahkan mereka kembali bermain basket. Dan mereka pun berhasil memenangkan pertandingannya lagi. Di sisi lain, Canyon berbicara kepada kekasihnya tentang keinginannya mendapatkan pendidikan tinggi di universitas dengan menggunakan beasiswa. Dia juga berjanji untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak mereka kelak. Di sini, kekasihnya tampak senang mendengar keinginan Canyon. Dia memutuskan untuk ikut dalam perjalanan hidupnya. Di akhir film, tim basket SMA Richmond kembali mendapatkan undangan untuk bertanding melawan tim dari SMA Santo Franciscus, yang tentunya pemainnya adalah orang-orang terkenal dalam keahliannya di lapangan. Dan film pun tamat.